Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat ikan. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan asal-usul ikan glowfish, habitat, cara merawat, dan cara budidaya. Mau tahu cara ikan glowfish hidup? Yuk, simak video berikut. Setiap ikan pasti memiliki asal-usul serta ciri-cirinya yang melekat pada tubuhnya dan mudah dikenal oleh semua kalangan. Seperti ada ikan glowfish yang satu ini. Ikan glowfish merupakan produk hasil rekayasa genetika yang ditemukan pada tahun 1999 oleh Dr. Zi Yuanggong dan rekan-rekannya di NUS atau National University of Singapore. Secara alami, ikan ini memang berasal dari India dan Bangladesh. Tetapi, ikan glowfish yang diperjualbelikan di pasaran umumnya merupakan hasil reproduksi dan pemuliaan dari ikan-ikan tersebut yang telah dimodifikasi genetikanya. Ikan glowfish juga bisa dibilang terlahir dari hasil percobaan manusia yang semulanya mengkodekan atau menguji protein bernama GFP atau Green Fluorescent Protein atau protein hijau berpendar yang awalnya diekstraksi dari ubur-ubur. Nah, jadi di mana sih habitat ikan glowfish? Jadi, habitat utama ikan glowfish adalah di perairan tropis dan subtropis, khususnya di Samudra Pasifik dan Hindia. Mereka juga sering ditemukan di terumbu karang yang subur, di mana kehidupan laut lainnya juga berkembang. Selanjutnya, ada langkah-langkah untuk memulai budidaya ikan glowfish dengan mudah dan tepat. Teman-teman bisa ikutin cara ini ya. Nah, jadi hal-hal yang perlu kalian persiapkan untuk budidaya ikan glowfish. Pertama, siapkan akuarium untuk budidaya ikan. Kedua, tambahkan aerator untuk budidaya ikan. Ketiga, sediakan plastik hitam yang sudah dipotong memanjang. Keempat, pastikan memilih indukan glowfish yang berkualitas. Yang kelima, berilah pakan alami untuk ikan glowfish. Dan yang terakhir, selalu perhatikan proses budidaya ikan selama 2 hari. Jadi, untuk persiapan akuarium, teman-teman bisa memulainya dengan akuarium yang berukuran 100 cm agar budidaya ikan glowfish dapat berjalan dengan lancar. Namun, apabila teman-teman mempunyai budget yang terbatas, jangan bersedih dulu. Kamu dapat menggunakan alternatif lain sebagai wadah budidaya ikan glowfish. Misalnya, seperti ember, baskom, ataupun wadah lain selama wadah tersebut cukup besar dan tidak bocor. Lanjut untuk menambahkan aerator. Ternyata aerator sangat penting untuk si ikan. Untuk apa? Untuk si ikan mendapatkan suplai oksigen yang stabil. Apabila oksigen ikan glowfish dapat terpenuhi, maka budidaya ikan glowfish dapat berjalan dengan lancar. Pasti kalian bertanya-tanya kan, mengapa sih harus menyediakan plastik hitam? Nah, ternyata plastik hitam memiliki tujuan untuk nantinya telur-telur dari glowfish betina dapat menempel pada plastik tersebut. Maka, sebelum melakukan budidaya ikan glowfish, pastikan untuk mempersiapkan beberapa lembar plastik hitam yang sudah dipotong memanjang sebagai media telur-telur ikan glowfish ya. Dalam budidaya ikan glowfish, juga diperlukan indukan glowfish yang sangat berkualitas. Maka dari itu, ketika kamu ingin memulai budidaya ikan glowfish, pastikan untuk memilih indukan glowfish dengan kualitas tinggi, supaya nantinya anakan ikan glowfish juga punya kualitas hidup yang lebih baik. Agar budidaya ikan glowfish kamu dapat lebih maksimal, kamu bisa menyiapkan 2 ekor glowfish jantan dengan 2 ekor glowfish betina. Dengan catatan, pastikan jenis kelamin ikan glowfish yang kamu pilih benar ya, jangan sampai keliru. Ternyata, dari memilih indukan glowfish yang berkualitas, ada yang lebih penting loh. Nah, yang penting adalah berilah pakan alami untuk ikan glowfish.
Apabila kalian sudah memilih indukan ikan glovfish yang berkualitas, kalian bisa segera memulai budidaya ikan glovfish, tapi lebih baik untuk menunggu selama 2 minggu. Dalam waktu tersebut, berikanlah pakan alami kepada indukan glovfish selama 2 minggu penuh. Penuh ya guys. Teman-teman bisa memberikan pakan alami berupa jentik nyamuk, namun apabila ingin memberinya dengan pakan buatan seperti pelet juga tidak masalah. Hanya saja, pakan alami dapat menghasilkan jumlah telur yang lebih banyak. Sementara, jika memberikan pakan dengan pelet, jumlah telur yang dihasilkan biasanya lebih sedikit. Jadi, dapat disimpulkan ya, pakan yang diberikan kepada indukan glovfish dapat mempengaruhi kesuburan ikan glovfish tersebut. Kalian juga pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih perlu diperhatiin selama 2 hari? Ternyata, setelah menaruh ikan glovfish pada akuarium, kita harus tunggu proses budidaya ikan selama 2 hari. Lalu, perhatikan plastik-plastik hitam yang sudah ditempatkan ke dalam akuarium. Apabila ada bintik-bintik putih yang menempel pada plastik, maka dapat disimpulkan budidaya ikan glovfish berhasil dengan menghasilkan telur-telur putih itu. Akhirnya, kita berada di penjelasan terakhir, yaitu cara merawat ikan glovfish. Nah, bagaimana sih cara merawat ikan glovfish? Jadi, cara merawat ikan glovfish yang pertama, pastikan jenis pakan yang sangat berkualitas, yaitu ada makanan kering dan makanan hidup. Jadi, untuk makanan kering ada pelet dan serbuk ikan. Untuk makanan hidup, ada cacing darah, udang kecil, dan bahkan jenis hewan kecil seperti plankton. Yang kedua adalah pastikan untuk menjaga kualitas air. Dalam menjaga kualitas air, kalian juga perlu perhatikan pH air, suhu air, dan kadar oksigen. Yang ketiga yaitu perlunya pencahayaan. Dalam pencahayaan, kalian butuh jenis lampu, intensitas cahaya, dan waktu pencahayaan. Yang keempat, wajib untuk merawat akuarium. Jangan lupa untuk membersihkan akuarium, mengganti air akuarium, dan selalu melakukan perawatan filter.